Guys, gimana nih awal puasanya? Masih on fire dong pastinya ngibadah di bulan suci yang kita tunggu-tunggu banget ini. BTW, udah pada tahu belum? Apa sih goals dalam ibadah puasa yang kita lakuin selama Ramadan? Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183, tujuan umat Islam diperintahkan puasa adalah agar menjadi insan bertakwa. Tapi takwa memang bukan predikat yang bisa kita dapatkan dengan berpangku tangan, sekedar berharap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ia harus dikejar oleh seorang hamba dengan niat tulus, ibadah yang sungguh-sungguh, dan mengaplikasikan nilai-nilainya dalam hidup sehari-hari. Sebagai tolak ukur dan kaca perbandingan, apakah kita udah meraihnya atau masih jauh dari targetnya? Kita bahas indikator takwa dulu ya. Pertama, al-khawf minal jalil, rasa takut kepada Allah yang Maha Agung. Orang bertakwa semestinya merasa selalu diawasi kapanpun dan dimanapun, juga mengakui bahwa selain Allah SWT adalah kecil. Jika kita merasa takut pada hal-hal kecil seperti bencana alam dan lainnya, maka selayaknya kita lebih takut kepada zat yang mengatur itu semua, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indikator ini menunjukkan bahwa puasa menghendaki peningkatan keimanan, khususnya prinsip tauhid. Indikator kedua, ridho bil qalil, ridho dengan yang sedikit. Jiwa manusia menghendaki yang banyak, obsesi tinggi, namun seringkali tidak dibarengi dengan ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan puasa, kita diajarkan untuk menerima walaupun sedikit, bersyukur dengan apa yang didapat, serta berkeyakinan penuh bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan segala sesuatu dengan kadarnya. Untuk melatihnya, kita harusnya selalu melihat ke bawah untuk hal ihwal duniawi dan melihat ke atas untuk perkara ukhrawi. Ketika kita punya motor, bersyukur karena betapa banyak di sekeliling kita hanya punya sepeda. Melihat teman lebih alim dan soleh, kita harusnya termotivasi untuk berbuat lebih. Ia mampu bersedekah, kita pun berazam untuk melakukan yang serupa atau lebih baik darinya. Indikator ketiga, al-istiqdad liyaumir rahil, menyiapkan untuk kehidupan akhirat. Ya emang, disebut bertakwa jika seseorang itu memberikan prioritas untuk kehidupan yang kekal di akhirat nanti. Dan indikator yang penting juga nih, al-amal bitanzil, beramal sesuai tuntunan syariah. Takwa itu sami'na wa ata'na, menjadi hamba yang lebih taat pada Allah, gak cuma ngelaksanain ibadah aja. Buat mencapai derajat takwa, selain ngejalanin ibadah yang Allah suruh, juga harus ngejauhin yang Allah gak suka. Jadi, semisal ada akhwat, selesai ibadah sholat, dia ngebuka hijabnya. Emang ibadah sholatnya sah karena menutup aurat. Tapi, dia belum sampai ke derajat takwa jika setelahnya nggak taat sama perintah berhijab. Terus, gimana kalau millennials ngabuburit dengan hiburan zaman now? Misal, tiktokers, nonton film, Instagram, kongko-kongko, atau ngumpul ngobrol gitu? Pada dasarnya, hiburan dengan nonton film, bersosmed seperti main Instagram tidak dilarang kok, asalkan nggak melanggar syariat. Nggak caper di sosmed gitu biar nggak nambah dosa. Itulah pentingnya kita memilah dan memilih entertainment yang dapat menambah ketakwaan kita, guys. Secara umum, Ramadan atau di luar Ramadan, kalau emang hiburannya melanggar, tetap aja dilarang kan? Apalagi pas di bulan Ramadan nih, kita lagi puasa bakal kehilangan pahala, tinggal ibadahnya aja, tapi nggak ada pahala, atuh rugi dong. Nah, dijelasin juga nih di surat Luqman ayat 6, yang isinya mengenai perintah Allah agar manusia tidak larut dalam sesuatu yang melalaikan. Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Jadi, jangan sampai kita puasa tapi ngabuburitnya ngerumpi ngegosipin temen atau berita artis yang lagi naik daun nih. Mending kepoin konten film khilafah yang diupload tiap hari pas Ramadan. Promosi dikit guys. Nah, lanjut ya. Apa sih kerennya kalau kita bertakwa? Dikupas nih guys di Quran Surat At-Tolak. Yang pertama, janji Allah dalam Surat At-Tolak ayat 2 bunyinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberinya jalan keluar dalam hidup
tidak mungkin manusia nggak nemuin masalah. Hambatan yang dialami terkadang dapat membuat seolah dunia telah menghakimi dirinya. Berbeda halnya jika hal demikian dialami oleh seorang muslim. Seorang muslim yang baik dan bertakwa pada Allah akan berpegangan pada Al-Quran sebagai pedoman hidup atas segala permasalahan. Dan jika kita menjadi muslim yang bertakwa, semua masalah yang kita hadapin bakal dikasih jalan keluarnya sama Allah langsung loh guys. Sama yang memberi kita ujian. So, pasti otomatis lolos dari sesulit apapun masalahnya dong. Masuk ke surat At-Tolak ayat 3 yang berbunyi, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Kehidupan manusia dimanapun ia berada tak lepas dari campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala kebaikan yang diterima oleh manusia adalah rezeki darinya, dan segala rezeki itu merupakan janji Allah yang tertuang dalam kitabnya. Eits, perlu diingat juga nih, rezeki bukan cuma soal gaji atau pendapatan ya guys. Nikmat sehat di tengah pandemi ini merupakan rezeki luar biasa yang harus kita syukuri. Lanjut nih guys, dalam surat At-Tolak ayat 4 berbunyi, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam setiap urusannya. Kesulitan dalam hidup pasti ada aja kian mendera. Sebagai muslim yang bertakwa hanya kepada Allah, sudah seharusnya meyakini janjinya bahwa akan memudahkan segala kesulitan dalam hidup. Allah maha baik ya guys. Tapi nggak cukup segitu doang. Karena ternyata masih ada lagi nih janji Allah untuk hambanya yang bertakwa. Masih dari surat At-Tolak di ayat kelima yang bunyinya, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Setiap manusia pasti nggak luput dari dosa, karena memang manusia bukanlah makhluk yang sempurna. Ia akan sering lupa diri, dosa-dosa yang terkumpul selama hidup bisa dihapuskan dan digantikan dengan pahala yang berlipat ganda. Dengan semua kenikmatan yang udah dijabarin itu seharusnya menjadi dasar yang kuat bener bagi seorang muslim untuk terus bertakwa kepada Allah. Karena Allah adalah sebaik-baik pembuat janji. Karena udah tahu keuntungan apa aja yang bakal didapetin kalau kita bertakwa, pasti pengen dong berusaha buat jadi muslim bertakwa. Jadi gimana dong caranya kita bisa ngeraih takwa dalam beribadah? Check it out nih, trik buat kita bisa nyampe ke level takwa, yaitu dengan memahami apa hikmah dari ibadah yang kita lakuin. Jadi jangan cuma lakuin ibadah secara fakih doang ya guys. Kita kulik deh tuh makna dari ibadah yang dilakuin. Karena kalau udah tahu, Masya Allah, dijamin pasti kita bakal gergetan buat berlomba-lomba dalam ketakwaan deh. Jangan lupa berdoa, semoga Allah selalu memudahkan kita untuk menjadi muslim yang bertakwa. Amin. Allahumma amin.